Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini adalah sebuah ayat yang luar biasa sekali. Karena dikatakan di sana, mintalah kepadaku apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, permintaan ini pastilah permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa menerima apa yang kita kehendaki, apa yang kita minta kepada Tuhan, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kata tinggal di sini mempunyai tiga arti. Yang pertama, tinggal menetap, artinya tidak berpindah-pindah. Arti yang kedua, tinggal terus-menerus dalam segala situasi dan kondisi. Dan arti yang ketiga, memiliki persekutuan yang terus-menerus dengan Dia. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya lah kita ini terus-menerus tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Kata benar di sini berasal dari bahasa aslinya aletinos, yang artinya benar,
sejati, dan asli. Jadi dengan lain kata, Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Yesus adalah pokok anggur yang asli. Dan kita semua ini adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting, sudah selayaknya lah kita harus terus menempel pada Dia. Dengan demikian saudara, tadi dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku, yang berarti kita harus tinggal menetap di dalam Dia. Kita harus tetap menetap di dalam Dia. Jangan berpindah-pindah, jangan keluar masuk, tapi tetap menempel. Sebagai ranting menempel pada pokok anggur yang benar. Dan arti yang kedua, kita harus selalu tinggal terus menerus di dalam segala situasi dan kondisi. Dalam situasi apapun juga yang terjadi. Saat-saat ini kita menghadapi situasi yang menakutkan semua orang dengan adanya virus corona, pandemi yang mematikan. Nah, dalam segala situasi seperti ini sekalipun, kita harus terus menempel pada Yesus. Kita harus terus melekat kepada Dia. Dalam masalah apapun yang saudara sedang hadapi, pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi, saudara harus terus menerus tinggal di dalam Kristus. Dan yang ketiga tadi dikatakan memiliki persekutuan yang terus menerus dengan Dia. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kalau saya bekerja saya bisa memiliki persekutuan yang terus menerus dengan Dia? Bisa. Ketika saudara mau bekerja, saudara minta pimpinan Tuhan. Ketika saudara sedang bekerja menghadapi jalan buntu, saudara bisa berdoa minta pertolongan. Setelah saudara selesai mengerjakan, saudara bisa berterima kasih pada Tuhan. Selalu ada kontak terus menerus dengan Dia. Selalu terhubung dengan Dia. Dan memiliki keintiman dengan Dia. Itulah yang dimaksudkan dengan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan yang kedua yang harus kita ketahui, supaya apapun juga yang kita minta kepadanya akan kita terima dari Tuhan, yaitu firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya firman Tuhan itu harus selalu tinggal di dalam kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Dan firman yang berkuasa itu harus tinggal dengan penuh kuasa di dalam kita. Saudara, amat disayangkan banyak anak Tuhan yang selalu menerima firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan. Tetapi firman itu tidak kita pelihara di dalam hidup kita. Dan firman itu tidak kita ucapkan. Banyak orang mendengar firman, selesai mendengar firman, lupa apa yang telah didengarnya tadi. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Dan kita harus membiarkan firman itu tinggal dalam hidup kita. Memelihara firman itu tinggal dalam hidup kita. Dan mengucapkan firman itu. Firman yang berkuasa itu. Kalau kita kembali saudara pada penciptaan langit dan bumi. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan berfirman. Maka berfirman Tuhan, jadilah terang. Itu bisa kita lihat pada Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Mengapa hanya dengan mengucapkan langsung itu jadi? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Firman yang berkuasa dan bila firman yang berkuasa itu kita pelihara. Hidup di dalam hidup kita. Dan biarkan firman yang berkuasa itu hidup dengan penuh kuasa di dalam hidup kita. Dan kita ucapkan firman yang berkuasa itu. Betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Tetapi sayang firman yang berkuasa itu tidak tinggal hidup dalam hati orang percaya. Allah ingin supaya firman yang berkuasa itu tinggal dengan penuh kuasa di dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, firman yang berkuasa itu berdampak atas hidup kita. Suatu saat saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya naik sebuah perahu dan ingin menyeberang ke seberang. Nah di tengah jalan datanglah gelombang dan angin ribut. Murid-muridnya pada ketakutan semua, walaupun mereka semua adalah hampir sebagian adalah para nelayan yang ulung. Tapi mereka mengalami ketakutan ketika ombak dan gelombang yang tinggi dan angin tofan itu menimpa mereka. Kemudian mereka berkata kepada Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu Yesus bertanya pada mereka, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Lalu bangkitlah Yesus dan berkata pada gelombang itu, diam, tenanglah.
Hanya satu kalimat, diam, tenanglah. Tapi karena firman Tuhan itu firman yang berkuasa, maka angin ribut dan gelombang itu langsung teduh. Itulah saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Dan biarkan firman yang berkuasa itu tinggal dengan penuh kuasa di dalam hidup kita. Dan kita ucapkan firman yang berkuasa itu. Kita tahu bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari, dia sudah dikubur. Dan waktu itu Yesus datang ke desa Betania. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus diantar oleh saudara-saudaranya ke kubur di mana Lazarus sudah dimakamkan. Kemudian Yesus berkata, satu kalimat, Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Tetapi walaupun satu kalimat, kata-kata Yesus ini adalah firman yang berkuasa. Saat itu juga dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Satu kalimat Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Tetapi kita tahu walaupun satu kalimat ini kalimat yang berkuasa. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Saudara, marilah mulai saat ini kita menghargai firman Tuhan. Kapanpun saudara mendengarkan firman Tuhan, terimalah firman yang berkuasa itu dalam hatimu dan peliharalah itu dengan penuh kuasa. Supaya firman yang berkuasa itu bisa berdampak atas hidup kita. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini adalah ucapan dari 10 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka datang dengan mengucapkan kata-kata yang negatif. Mereka berkata, bangsa di sana itu besar-besar. Orang raksasa dan kita ini di hadapannya seperti belalang. Dan kita tahu belalang itu saudara, binatang yang kecil. Kalau diinjak pasti mati. Nah, begitulah mereka mengumpamakan diri mereka sebagai belalang. Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. 10 pengintai mengatakan, kami ini seperti belalang di hadapan mereka. Kemudian kita lihat Bilangan 14 ayat 36. Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Orang yang tidak berhati-hati dengan ucapannya, ini yang terjadi. Kemudian kita baca kembali pada Bilangan pasal 14 ayat 6. Bagaimana dengan 2 orang pengintai lainnya? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunne yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini firman yang berkuasa yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb. Firman yang berkuasa itu tertanam dalam hati mereka berdua, dipelihara dan mereka ucapkan itu. Dan apa jadinya saudara? Di dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 13 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa.
Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar bahwa pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefunne dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kaleb walaupun sudah berumur 85 tahun tapi dia tetap memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Firman yang berkuasa itu tetap dipelihara dalam hidupnya. Dan dia katakan, walaupun 85 tahun usiaku hari ini, tapi kekuatanku masih sama seperti pada waktu aku diutus oleh Musa, yaitu 40 tahun yang lalu. Pada waktu usia 40 tahun. Aku akan sanggup mengalahkan suku Enak itu bersama dengan Tuhan yang menyertai aku. Akhirnya saudara, Kaleb berhasil mengalahkan suku raksasa, itu suku Enak yang berada di daerah Hebron. Dan Hebron itu menjadi miliknya. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Firman-Nya itu sangat berkuasa, tetapi mengapa firman yang berkuasa itu tidak pernah berdampak atas hidup kita? Ketika kita menghadapi masalah seolah-olah kita sudah lemah, lemas, gak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Padahal kita sudah banyak kali menerima firman yang berkuasa itu. Oleh sebab itu mulai hari ini, peliharalah. Di ibadah manapun juga ketika saudara mendengar firman Tuhan, terima firman yang berkuasa itu. Peliharalah dalam hidupmu dan ucapkan itu. Ketika engkau menghadapi masalah, ucapkan firman Tuhan itu. Maka firman yang berkuasa itu akan berdampak atas hidup kita. Kita sudah banyak kali mendengar tentang janji-janji Tuhan antara lain. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengapa ketika kita menghadapi masalah dan seolah-olah tidak ada jalan keluar? Mengapa kita tidak mengucapkan ayat ini, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah firman yang berkuasa. Ucapkan firman yang berkuasa itu. Maka firman yang berkuasa yang kita ucapkan itu akan berdampak atas kehidupan kita. Ada lagi janji-janji Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Ketika saudara sakit, ucapkan ini. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Maka firman yang berkuasa ini akan berdampak atas hidup kita. Kita akan disembuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika saudara mengalami krisis keuangan, ungkapkan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ucapkan firman yang berkuasa ini. Maka firman yang berkuasa ini akan berdampak atas hidup saudara. Dan masih banyak ribuan janji Tuhan lagi yang ada di dalam Alkitab yang sudah banyak kali kita dengar. Biarlah semua firman Tuhan itu tinggal dengan penuh kuasa di dalam hidup kita. Ucapkan firman Tuhan itu terus menerus dengan iman. Maka yang kita ucapkan itu akan terjadi. Maka yang kita ucapkan dengan iman itu akan terjadi dalam hidup kita. Setelah kita merenungkan dua hal ini dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apabila kita selalu tinggal menetap di dalam Dia, kita selalu tinggal terus menerus di dalam Dia, dalam segala situasi dan kondisi, dan memiliki persekutuan yang terus menerus dengan Dia, maka firman yang berkuasa itu yang tinggal dalam hidup kita dengan penuh kuasa akan berdampak atas hidup kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28 dikatakan, Bilangan pasal 14 ayat 28 demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Suatu saat saya pernah membaca dalam kolom kesaksian, ada seorang artis yang bernama Brenda Epperson. Brenda Epperson adalah seorang artis yang terkenal dengan perannya di opera The Young and the Restless. Dia tinggal di Amerika, tepatnya mungkin di daerah California. Dan suatu saat saudara, terjadilah kebakaran yang hebat di daerah itu.
di sekitar perumahannya. Tapi Brenda Epperson ini adalah seorang yang selalu menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan memelihara firman yang berkuasa itu dalam hidupnya. Ketika kebakaran itu sudah melanda tetangga-tetangganya, saudara. Dan banyak semua yang habis dilahap oleh api itu. Dan api itu hampir mendekati ke rumah Brenda ini. Kemudian Brenda maju ke tanah tempat kuda-kudanya. Jadi daerah di mana dia biasa berkuda, saudara. Rumahnya ada di belakangnya, di depannya itu adalah tempat dia berkuda. Dia berdiri di tengah-tengah tempat berkudanya itu. Dan dia bacakan Mazmur 91. Dia katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan berikutnya dia ucapkan Mazmur 91. Dia ucapkan terus, saudara. Dia percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata atas hidupnya. Dia tahu bahwa firman Tuhan ini firman yang berkuasa. Dan ketika dia mengucapkan firman yang berkuasa, maka firman itu akan berdampak atas hidupnya. Dan saudara, ketika api itu sudah menghanguskan tetangganya dan mulai mau datang ke tempat tinggalnya, saudara, karena Brenda ini mengucapkan firman Tuhan, Mazmur 91 ini terus menerus dia ucapkan, akhirnya api itu berhenti dan selamatlah rumahnya. Api itu berhenti, jadi orang bisa melihat bedanya, rumahnya itu tidak ada kekeringan habis kena bakar api, sedangkan di tetangganya ini semua habis, kering semua, tanaman jadi kering. Tapi tempatnya terhindar dari malapetaka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Brenda Epperson adalah seorang yang menerima firman yang berkuasa. Dan dia memelihara firman yang berkuasa itu dalam hidupnya. Dan dia ucapkan firman yang berkuasa itu. Maka firman yang berkuasa itu berdampak atas hidupnya. Dia terselamatkan dari kebakaran. Dan semua orang terheran-heran. Kenapa dia bisa mengalami itu? Tidak tahu bahwa rahasianya adalah Brenda ini seorang yang menghargai firman Tuhan. Dan dia membiarkan firman yang berkuasa itu terpelihara dalam hidupnya. Dan dia selalu ucapkan firman yang berkuasa itu. Maka firman yang berkuasa itu dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 28. Seperti yang kau ucapkan di hadapanku, demikian akan aku lakukan kepadamu. Biarlah saudara, mulai hari ini, setiap kali kita mendengar firman, terima firman yang berkuasa itu. Pelihara firman itu dalam hidup kita. Dan ucapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka firman itu akan berdampak atas hidup kita. Tapi jangan lupa kita harus tetap tinggal di dalam dia. Kita harus tetap melekat kepada dia. Dan membiarkan firman itu tinggal di dalam hidup kita. Maka mintalah apa saja yang kau kendaki dan engkau akan menerimanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Kami akan selalu terima firman yang berkuasa itu. Dan kami akan pelihara firman yang berkuasa itu dalam hidup kami Tuhan. Dan akan kami selalu ucapkan firman yang berkuasa itu. Maka kami percaya firman itu akan berdampak atas hidup kami. Kami akan jadi orang-orang yang mengalami pemulihan. Karena firman itu berdampak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati semua pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mereka akan diberkati, mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.